ternyata orang Islam, orang Muslim udah banyak nih ngomongin soal ini. Ya, ngaji lagi lah. Ngaji lagi di Nurul Sifah, ngambil Di mana aja, di mana aja. Bebas, bebas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelumnya info nih buat subscribernya Nurul Sifah official nih sama fansnya Habib Ali mungkin, dan ya anak-anak majelis nih. Saya nih perkenalkan Sultan Abdillah dari channel sebelah, dari Gecol TV. Nah, jadi kita nih sama Nurul Sifah akan kolaborasi untuk seterusnya nih, jadi nggak cuma 1-2 video. Nah, konten yang dibahas ini tentang ilmu dunia dan ilmu agama gitu, Bib ya? Yeah. Nah, dan ilmu agama jadi itu sebenarnya nggak bisa dipisahin. Hari ini kita mau bahas tentang sains, ilmu pengetahuan alam dengan ilmu agama. Jadi nanti saya jelasin soal ilmuwan-ilmuwan yang meneliti, nanti Habib Ali menjelaskan dari sisi agamanya. Mudah-mudahan paham. Jadi yang pertama, teman-teman harus tahu dulu, ilmu sains ini sebenarnya dikembangin oleh ilmuwan-ilmuwan dari dulu, tetapi sebenarnya di Al-Quran sudah tercantum, banyak yang sudah tercantum, dan akhirnya banyak ilmuwan-ilmuwan atau profesor-profesor yang meneliti membuktikan itu ternyata di Al-Quran udah tercantum. Nah, nanti teman-teman bisa tahu nih, saya cuma ambil 3 contoh ilmuwan, 3 contoh penelitian, masih banyak banget. Teman-teman bisa cari sendiri, teman-teman bisa searching sendiri, referensinya nanti banyak. Nah, saya mulai, Bib ya? Silakan. Nah, yang pertama ini Profesor Keith Moore. Profesor Keith Moore, nanti teman-teman bisa search di Google Profesor Keith Moore itu siapa. Intinya dia adalah presiden Amerika Asosiasi Clinical Anatomy. Jadi sebuah organisasi kesehatan gitu. Dia itu mimpin sebagai presidennya, sebagai pimpinannya di tahun 1989. Nah, ilmuwan anatomi dan embriologi ini si Profesor Keith Moore. Dia ini jenius banget, pinter, gelarnya banyak banget intinya. Intinya gelarnya banyak banget, Bib. Untuk di dunia anatomi dan embriologi. Sampai akhirnya si Profesor Keith Moore menulis bersama rekannya dia, yaitu Clinically Oriented Anatomy. Itu temannya itu bernama Profesor Arthur F. Daley II. Karena dia cerdas, pinter, terus penemuan-penemuannya juga bagus, akhirnya dia dipanggil oleh undangan nih, Bib, dia dari Arab Saudi. Dia diundang ke Arab Saudi. Dia dari mana nih? Dia dari Profesor Keith Moore ini dari Amerika. Dia diundang ke Arab Saudi untuk intinya jadi ngajar lah di kampus. Nah, di kampusnya tepatnya di Universitas King Abdul Aziz di tahun 1980. Jadi Keith Moore jadi dosen di sana. Dia membahas tentang anatomi dan embriologi. Karena prestasi dia di sana di kampus itu, sampai akhirnya dia diminta untuk membantu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran untuk embriologi dan anatomi nih, Bib. Khususnya itu bagian dia memang, karena dia ahli di situ. Nah, selama 3 tahun Profesor Keith Moore ini dengan komite embriologi di Arab Saudi, akhirnya mereka mencoba menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya adalah proses terbentuknya janin, proses reproduksi manusia sampai lahirnya janin. Nah, Profesor Keith Moore ini kan memang ahli di bidang itu. Jadi dia, karena ayat Al-Quran ada itu, nah dia diminta bantuan untuk meneliti lah gitu, menafsirkan juga, minta untuk dari segi sainsnya. Nah, karena dia kaget nih, Bib, kok udah ada gitu di Al-Quran, padahal ilmu embriologi di masa itu, di zaman itu belum berkembang begitu pesat, belum terlalu, pengetahuannya belum terlalu banyak. Keith Moore udah paham, Profesor Keith Moore udah paham.
Sampai akhirnya selama 3 tahun nih si Profesor Ketmore bekerja sama dengan Komite Embriologi dari Arab Saudi. Nah, untuk membantu dia menafsirkan ayat-ayat Al-Quran nih, Bib. Khususnya untuk anatomi dan embriologi, khususnya untuk itu aja, dia nggak ada yang lain. Nah, sampai akhirnya dia tuh bingung, nggak mungkin ini bisa terjadi gitu, karena ilmu embriologi baru berkembang saat ini. Bagaimana Al-Quran sudah bisa menuliskan itu. Nah, jadi teman-teman biar ngeh nih bagaimana prosesnya. Nah, biar saya kasih ke Habib Ali nih bagian yang ini. Jadi apa tuh, Bib, atau ayatnya di Quran yang menjelaskan tentang proses reproduksi embriologi itu? Banyak ya ayat Al-Quran. Cuma baru diteliti aja kali. Baru diteliti benar, Bib. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, "Wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir." Gitu. Kami perintahkan manusia untuk berbuat baik sebaik-baiknya kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dalam kondisi lemah berlapis lemah, kemudian menyapihnya setelah 2 tahun dari masa kelahirannya. Bersyukurlah engkau kepadaku yang telah menciptakanmu dan kepada kedua orang tuamu, dan ingatlah hanya kepadakulah engkau akan kembali mempertanggungjawabkan hidupmu kepadaku yang aku berikan. Kemudian ini dari pertama dulu ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam ayat yang lain itu, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian menduga bahwa kami menciptakan kalian itu buat suatu yang sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Tidak. Gitu. Semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini nggak gratis. Benar. Ya kan? Nah, dari situ Allah ingin supaya hambanya nih ngerti gitu, makhluk-makhluknya ini, terutama manusia sama jin. Ya, manusia sama jin. Dengan menerangkan siapa dirinya di kitab sucinya. benar. Gitu. Ya, seperti firman Allah di salah satu ayat suci Al-Quran, itu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin maupun manusia kecuali untuk menyembahku. Para ulama menerjemahkan menyembahku ini liya'rifuni, agar mereka mengenalku. Gitu. Mau nyembah gimana kalau nggak kenal siapa penciptanya, ya kan? Benar, Bib. Gitu. Di situ jelas berarti tujuannya agar kita mengenal Allah. Mengenal Allah harus mengenal siapa kita. Ya. Tanpa mengenal diri kita nggak bakal mengenal siapa pencipta kita. Ulama berkata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, sungguh dia telah mengenal Tuhannya. Jadi itu makanya kita perlu tahu. Nah, adapun ayat yang menerangkan tentang bagaimana proses penciptaan manusia di rahim itu, proses perkembangan embrio itu ya, dari mulai sperma itu dan ovum sampai jadi manusia sempurna, itu banyak sekali dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya firman Allah di dalam Al-Quran, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ini penciptanya nih yang bicara. Iya. Jadi mesti didengerin. Karena dia yang nyiptain. Jadi dia tahu persis. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dari saripati tanah. Adam alaihissalam maksudnya. Nabi Adam. Nenek moyang kita, manusia, nenek moyang kita gitu. Yang ngakuin nenek moyangnya berasal dari makhluk lain, silahkan. Kita sih enggak. Kita sih enggak. Cuma kalau dipanggil anak atau cucu monyet jangan marah gitu ya kan. Gitu aja sih. Kalau kita datang ke rumahnya, hai anak monyet, jangan marah kan gitu. Diusir kita, Bib.
Ya habisnya dia ngakuin dia nenek moyangnya berevolusi dan seterusnya. Benar. Padahal dari Saripati tanah menciptakan Adam alaihissalam. Panjang lebar itu, ringkasnya. Kemudian beranak pinak. Tsumma khalaqnahu nutfatan fi qararin makin. Gitu. Kemudian kami ciptakan dia berupa nutfah, maksudnya air mani itu yang kami tempatkan di tempat yang kokoh. Di rahim tuh kokoh. Bisa dilihat dah bagaimana dia punya bentuk dan sebagainya. Teliti aja sendiri. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah. Ini kan yang tanya proses perkembangan janin. Perkembangannya benar, Bib. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian air mani yang setetes itu kami ciptakan menjadi segumpal, kita nerjemahinnya darah ya. Ya anggaplah itu suatu yang menempel di dinding rahim, zigot ya. Zigot ya. Benar. Bisa dibilang zigot. Nah, setelah itu prosesnya berkembang lagi. Tsumma khalaqnal 'alaqata mudghah. Kemudian dari segumpal zigot itu kami ciptakan segumpal daging. Ditumbuh jadi daging. Tsumma khalaqnal mudghata 'izama. Kemudian dari segumpal daging itu kami bentuk, kami ciptakan lagi tulang belulang. Bukan satu tulang. Tulang belulang. Jadi aneka ragam tulang. Allah yang sebut tuh dalam Al-Quran. Kemudian bertambah lagi prosesnya, Allah juga nih. Orang tua nggak punya saham di sini. Ya. Orang tua cuma tahu Bikinnya aja. itu aja, nggak tahu sama sekali. Ya, proses di. Fakasawnal 'izama lahma. Maka kami balut, bahasa Al-Quran nih. Kami balut itu tulang dengan daging-daging. Otot dan sebagainya. Iya. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami ciptakan dia dalam bentuk yang lain. Yang tadi cuma segini, berubah menjadi segini dan seterusnya. Sampai sempurna, ada telinga, ada mata, nggak salah letak dan sebagainya. Kakinya sempurna, tulangnya rapi, berikut syaraf-syarafnya, pori-porinya rapi, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka betapa maha sucinya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang terbaik dalam penciptaannya akan makhluk-makhluknya. Jadi itu Al-Quran. Itu surah apa, Bib? Soal surah apa? Surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Di surah-surah lain juga ada. Dalam hadis Nabi banyak. Bahkan dirinci sama Nabi itu, inna ahadakum, itu riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ya. Sesungguhnya kalian itu yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Bahkan dirinci sama Nabi. Kalian itu ketika di perut ibu kalian 40 hari itu masih berupa setitik mani itu ya, yang bercampur dengan ovumnya. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Nabi sebut. Kemudian dia menjadi segumpal zigot itu 40 hari setelahnya. Oh, setelah air mani itu. Air mani 40 hari, zigot 40 hari lagi. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal daging 40 hari lagi. 40 kali 3 berapa tuh? 120. 120. Kalau dihitung bulan jadi 3 bulanan. 3 bulanan. 3 bulan. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik tsumma yunfakhu fihi ruh. Dari mulai air mani, segumpal darah gitu yang menempel, segumpal zigot itu, kemudian segumpal daging, ya kan? 40 kali 3 bukan 4 bulan. 4 bulan, iya 4 bulan. 120 hari. 4 bulan bukan? Sebulan 30 hari, 4 bulan. 4 bulan kan? Ya kan? Tsumma yunfakhu fihi ruh. Kemudian ditiupkan ruh kepada janin yang ada di rahim itu. Jadi 4 bulan dia baru ada ruhnya. Oh, ada ruhnya baru 4 bulan. Sempurna tuh.
Kemudian diinfoin sama Nabi sampai selesai nih orang bakal jadi calon ahli surga apa calon ahli neraka. Rapi. Gitu. Dan ilmu pengetahuan dunia kedokteran baru tahu tuh paling cepatnya itu abad ke-19 Masehi. Abad 19. Paling tahu. Bener nggak? Benar. Nah, Itulah. jadi benar, Bib. Berarti itu Rasul jelasin lagi tuh, Bib. Oh, Rinciin lagi. Nah, jadi teman-teman yang SD, SMP belajar IPA atau mungkin SMA-nya IPA, di buku-buku kalian itu bukan orang mana tahu yang ngerjain itu ilmunya. Emang diteliti sama orang luar, benar. Dari teknologi. Salah satunya Profesor Ketmore ini. Dan dia setelah tahu ternyata itu sumbernya dari Al-Quran, dia langsung masuk Islam. Nah, jadi yang kedua nih, Bib, bisa jelasin dulu, Bib, ya. Oke. Buat temen-temen nih. Yang kedua nih ada Profesor Dr. Maurice Bucaille. Nah, dia ini seorang ahli bedah dari Prancis. Intinya dia nulis buku, literasinya banyak. Orang-orang udah kenal dia lah di masanya dia, di eranya dia. Akhirnya pemerintah Prancis pada tahun 1975 ngajuin proposal ke Mesir. Pengajuannya adalah, yuk kita bantu nih buat neliti jasad atau muminya Firaun. Direspon baik oleh pihak Mesir. Akhirnya Dr. Maurice Bucaille dan timnya berangkat ke Mesir. Maurice Bucaille sebagai pimpinan dan tanggung jawab penelitian itu, menelitilah dia jasad Firaun, dan dia menemukan fakta yang menarik saat penelitian itu. Jadi di mayat atau di mumi Firaun ini terkandung garam. Itu tapi nggak membuat dia kaget sebenarnya, karena mungkin dia udah tahu proses kematian Firaun dan lain sebagainya. Tapi yang membuat dia kaget adalah bagaimana mumi atau jasad Firaun ini bisa bagus gitu, bisa terjaga dalam arti dibandingkan mumi-mumi atau jasad-jasad yang lain gitu. Nah, itu yang membuat dia kaget gitu, dan dia nggak dapat jawabannya saat itu. Singkat cerita, dia selesai penelitian dia selesai, lalu dia menuliskan literasinya dia, hasil penelitian dia yang bernama Les Mumis des Pharaons et la Médecine, atau artinya penelitian medis modern tentang muminya Firaun. Intinya itu, teman-teman bisa cari itu, bukunya ada atau e-booknya ada. Nah, setelah dia selesai, ada rekannya dia nih, Bib, rekan penelitian dia satu tim bilang, Pak Maurice gitu, Pak Prof gitu, ternyata orang Islam, orang Muslim udah banyak nih ngomongin soal ini tentang Firaun dan lain sebagainya. Itu dia nggak gubris sama sekali, dia nggak anggap pusing. Tapi dalam hati dia bertanya, kok bisa? Iya. Bagaimana mungkin? Sedangkan ini sulit untuk melakukan penelitian seperti ini, sampai Mesir mengundang ilmuwan dari Prancis untuk meneliti mumi Firaun gitu kan, karena sulit. Nah, singkat cerita, dia bertemu sama ilmuwan Muslim dari Mesir. Diceritain lah tentang ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kematian Firaun dan intinya proses Firaun sampai dia bisa dimumin dan lain sebagainya. Nah, untuk part yang ini, bagian yang ini, Habib Ali yang jelaskan gitu, Bib. Firaun. Anak kita dikasih nama Firaun, mau kagak ya? Gak ada sih, nggak nemu, Bib. Bayar 2 miliar deh kalau dia mau gitu. Anak bajingan tengik mana kayak gitu. Kasih nama Firaun gitu, ada 2 miliar. Jelek banget yuk. Jelek, Bib. Meskipun raja zaman itu. Raja, istananya gede dan lain-lain. besar dan sebagainya. Emang itu makhluk paling sengah itu Firaun. Gitu. Makanya dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kaitannya dengan sains yang diteliti sama profesor tadi itu Al-Quran memang sudah mengabarkan dari dulu sehingga dia masuk Islam itu masuk Islam. Pada akhirnya dia masuk Islam, Bib. Akhirnya dia enggak itu. Seperti misalnya firman Allah dalam Al-Quran di petikan ayat kisah Musa dan Firaun itu, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini, maka pada hari ini setelah dia tenggelam dan sebagainya itu, kami selamatkan kau punya jasad, kau punya badan. Kami selamatkan.
Engkau punya badan litakuna liman khalfaka ayat. Tujuannya bukan buat wisata atau pengen selfie di muminya dan sebagainya, tapi agar engkau menjadi bukti kekuasaan kami bagi generasi setelahmu. Ini Allah ngomong sama Firaun nih, ame mayatnya Firaun gitu. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilin. Dan sesungguhnya sayangnya kebanyakan manusia itu lalai dari ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kami. Orang nggak nyambung ke situ. Makanya kalau kita bisa nyambung, alhamdulillah, berarti kita termasuk kelompok yang sedikit itu. Karena kata Al-Quran banyak yang lupa, banyak yang lupa. Keren nih penelitian apa segala macam. Orang dulu berarti hebat ya, segala macam. Tapi dia nggak ngerti kalau yang menyelamatkan itu Allah. Tujuannya untuk buat jadi pelajaran bahwa si kutu kupret ini, si lakraah ini, ya jangan dipuji-puji dia, jangan kata apa-apa gitu. Ini yang lagunya Prakeja Beras Jata Bulog, ya kan, gitu. Berani-berani tentang Rasulku, menentangku, ngaku-ngaku Tuhan lagi, ngatur detak jantungnya kagak bisa. Bener. Cuman kagak pernah sakit selama 40 tahun aja itu riwayatnya katanya. Jadi belagu, dia begaya gitu, begaya. Maka terhinalah dia dan terkutuklah dia sampai akhir zaman, sampai hari kiamat bahkan. Nah itu kata ulama di tafsir ya. Waktu dia ditemukan di pinggir Laut Merah itu oleh bangsa Mesir kuno, mereka sebut bangsa Mesir kuno, Bani Israel maksudnya. Itu mereka membalsem jasad Firaun, dimumiin, gitu. Itu Allah yang ngatur memang, sengaja. Kayak ayat tadi itu, informasi dari ayat tadi, itu, sehingga menjadi kekalah jasad Firaun sampai saat ini, bahkan sampai hari kiamat. Benar untuk jadi pelajaran. Jadi teman-teman pasti tahu dong cerita Nabi Musa sama Firaun. Kalau yang nggak tahu datang makanya ngaji di Nurul Sipan ya Mabi Pali biar jelas. Nah gitu. Insya Allah. Orang sekarang tapi banyak yang ngebal sembib kalau masuk angin. Kalau angin. Yang ketiga nih ya teman-teman, yang terakhir yang paling bagus nih kayaknya. Nah yang ketiga nih namanya Profesor William Brown nih. Dia ini seorang dosen gitu, bahkan pimpinan dosen di salah satu universitas, yaitu Universitas Carnegie Mellon. Itu dia sebagai dosen atau profesor ilmu biologi. Jadi ini salah satu orang cerdas juga di sana, pimpinan dosen gitu kan. Nah, pada tahun 1981 terbit Journal of Plant Molecular Biologist yang mengungkapkan hasil penelitian sebuah tim ilmuwan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Profesor William Brown. Jadi Profesor William Brown melakukan penelitian dan terbit di salah satu literatur yang tadi tuh, jurnal itu. Nah, itu tentang suara. Tentang suara nih, Bit. Oh, suara. Tentang suara. Jadi ini tentang suara halus atau suara pepohonan nih, suara pohon-pohon. Kebayang nggak suara pohon? Nah, jadi ternyata suara pohon ini berhasil direkam gitu, Bit, dengan alat yang canggih dan lain sebagainya, karena Profesor William Brown ini paham tentang biologi. Jadi suara-suara pohon ini bisa terekam, Bip. Begitu intinya dengan alat perekam, dan akhirnya suara ini dimasukkan ke dalam layar, berubah jadi grafik atau getaran itu. Nah, yang dikenal dengan suara ultrasonik nih. Jadi yang buat dia terkejut adalah grafik di layar itu membentuk lafaz Allah. Itu yang membuat dia shock gitu, kaget. Nah, salah satu rekan dia ada ilmuwan muslim, peneliti muslim. Nah, peneliti muslim ngomong nih ke dia, Profesor gitu, ini
ada loh di dalam Al-Quran dijelasin loh soal suara-suara pohon ini. Intinya ada rekan dia yang ngasih tahu dia kayak gitu. Nah, dia karena saking penasarannya bagaimana ada yang bisa menemukan ini, sedangkan alat untuk merekamnya aja baru ada sekarang gitu. Nah, untuk bagiannya itu Habib Ali yang jelasin dari sekarang. Untuk suara pohon-pohon ini nih. Suara pohon. Ya, suara pohon, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Itu yang kelihatannya orang baru tahu ya. Padahal Allah berfirman di Al-Quran tuh, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan dia Allah menciptakan makhluk yang kalian nggak tahu. Oh, pohon kita tahu, ada lagi makhluk yang nggak kita tahu. Oh, ya. Banyak. Entah itu suara, entah apa. Tapi ma la ta'lamun itu Allah nyebutnya pakai fi'il mudhari'. Jadi kalau dikaji dari segi ilmu gramatika Arab, artinya kalian bisa tahu kemudian hari. Oh, gitu. Berarti bisa diteliti. Itu mukjizat Al-Quran tuh. Gitu. Mudhari' itu masa sekarang dan akan datang berlakunya. Gitu. Nanti kalian bisa tahu. Nah, ini kebukti secara sains. Secara sains. Pohon itu bersuara, mengeluarkan suara ultrasonik. Itu benar. Dan lain sebagainya. Bahkan grafik dari rekaman suaranya itu membentuk lafaz Allah, subhanallah ya. Gitu. Itu buat orang Islam nggak aneh sebetulnya. Harusnya nggak aneh, nggak ada yang aneh. Benar. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran itu bahkan lebih tegas dari ini, dari sekedar pohon nih, dari sekedar suara pohon yang membentuk lafaz Allah atau apapun namanya itu. Dia berfirman, tusabbihu lahus samawati wal ardu wa ma fihin. Langit yang 7 lapis itu berikut bumi yang juga 7 lapis. Di bawah kita nih, kita tahu nggak ada apa nih? Ya sebatas itu aja. Sebatas itu aja paling gitu. Nggak tahu. Tanah begitu aja kita tahu. Tanah aja. Padahal bumi ada 7 lapis. Ada 7 lapis. Jadi 7 lapis langit berikut 7 lapis bumi itu selalu bertasbih, memuji, mengagungkan Allah. Benda mati nih. Benda mati. Yang kita anggap mati gitu ya. Menurut kita kan mati. Ya, nggak ada rohnya. Benar. Ya kan. Jangan lagi pohon kan gitu. Ya. Benda padat aja bertasbih. Seluruh isi waman fihin, bahkan Allah sebut, dan segala apa yang ada di langit dan di bumi. Semua bertasbih. Kurang jelas. Jelas. Jadi semua langit bumi berikut isi-isinya selalu bertasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ditegaskan lagi di ayat yang sama, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada suatu apapun kecuali dia selalu bertasbih sambil memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bahasa kita mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, atau dengan kalimat yang lain. Tapi kata lanjutan ayat ini, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak memahami cara mereka bertasbih. Selagi-lagi Al-Quran menyebut informasi ini dengan fi'il mudhari. Kayak tadi. Tapi kalian tidak mengetahui bagaimana mereka bertasbih itu, memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian teliti, kalian bakal tahu. Kalian tajamkan saja telinga kalian ini, gali dia punya potensi, kalian bisa mendengar sebetulnya tanpa perlu alat-alat itu. Atau penglihatan kalian tajamkan saja kemampuannya, bisa berarti. Bisa. Tapi kalian tidak paham cara mereka bertasbih. Kalau kalian teliti, kalian bakal paham dan terbukti secara sains. Secara sains terbukti, benar. Kemudian Allah tutup ayatnya, innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha penyantun, tidak lekas menghukum hambanya ketika hambanya bersalah, berdosa. Ghafura plus maha pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa hambanya. Yang salah tidak langsung dihukum, yang berdosa pun
jika dia beristighfar, bertobat kepada Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa bodohnya manusia ya. Setiap hari ketemu pohon, ketemu rumput segala macam, tapi nggak tahu cara mengagungkan, memuji penciptanya. Kadang dia minum jamu-jamuan segala macam, herbal dan sebagainya, atau dia puji alam raya ini. Yang dia puji ciptaannya, bukan penciptaan. Kita ngelihat lukisan aja ya, kalau orang waras tuh ya, ngelihat lukisan bagus, indah segala macam, mestinya pertanyaannya siapa pelukisnya? Ya, benar. Kan hebat banget nih bisa menghasilkan karya lukis yang sedemikian indah. Benar. Gitu. Lah ketika melihat alam kok nggak nanya siapa penciptanya? Ya. Itu kan rada-rada pandir ya, benar, gitu. Rada-rada pandir. Atau dalam kata lain gitu, uun lah begitu. Uun. Halus itu ya. Dudul. Cuma lihat alam, nggak mau meneliti, mendalami siapa penciptanya, bagaimana alam ini tercipta dan selanjutnya. Nah ini orang cerdas, gitu. Kemudian dia masuk Islam juga. Nah dia ada satu pesan dia nih, maksudnya kata-kata dia setelah dia tahu bukti bahwa Al-Quran sudah mengatakan soal itu. Iya. Nah, dia ngomong, si Profesor William Brown ini kemukakan pendapat, dalam hidupku aku belum pernah menemukan fenomena semacam ini selama 30 tahun menekuni pekerjaan ini, dan tidak ada seorang ilmuwan pun dari mereka yang melakukan pengkajian yang sanggup menafsirkan apa makna dari fenomena ini, maksudnya suara pohon itu. Begitu pula tidak pernah ditemukan kejadian alam yang bisa menafsirkannya. Akan tetapi satu-satunya tafsir yang bisa kita temukan adalah dalam Al-Quran. Ini William Brown yang ngomong nih, bukan saya nih. Nah, hal ini tidak memberikan pilihan lain buatku, kata William Brown, selain mengucapkan syahadat, kata William. Beberapa hari setelah dia mendapatkan informasi dari Al-Quran itu. Jadi otomatis dia langsung. Maksudnya gini, Bib, ini kan orang cerdas nih. Iya. Maksudnya dia teliti langsung. Nah kan ini ada banyak yang nggak neliti. Maksudnya daripada repot-repot neliti, pusing, kagak pinter juga lagi lu pada gitu ya. Baca aja artikelnya, cari informasinya, rujukannya, pelajarin dari situ aja. Kita belajar dari mudah ada aja gitu, Bib ya. Biar kita nggak perlu repot-repot. Nah, kesimpulannya nih, Bib, dari kita kan cuma bahas 3 nih, Bib. Iya, padahal banyak banget ya. Padahal banyak banget. Nanti bisa kita lanjutin kalau teman-teman masih pada mau dengar soal ini nih. Nah, jadi kesimpulannya dari saya dulu nih, Bib, adalah bahwa ilmu pengetahuan apapun itu, baik sains, ekonomi dan sebagainya, nanti kita akan bahas nih di lanjutan konten ini. Itu harus dikaitkan, memang berkaitan gitu. Memang dari awalnya berkaitan, cuman ada yang misal-misal nih kita nggak tahu siapa nih, Bib. Yang misal-misal orang rese nih. Nah kita coba rapin lagi, ternyata mereka semua ilmu-ilmu itu berkaitan. Ilmu dalam arti formal, IPA, IPS, matematika dan sebagainya berkaitan dengan ilmu agama. Gitu. Khususnya Al-Quran, ada di dalam Al-Quran semua. Nah, kalau kesimpulan dari Habib nih, ketiga profesor ini, dan untuk teman-teman yang nonton nih, kira-kira apa, Habib? Pertama, Islam ini satu-satunya agama yang masuk akal. Satu, masuk akal ya, karena terbukti secara sains. Oke. Tidak ada perintah maupun larangan dan informasi yang diberikan oleh agama ini melainkan bisa diterima oleh nalar. Itu 2, benar. Masuk akal, logik ya, berarti. Dan tidak ada orang memeluk agama Islam kecuali dia orang cerdas. Nah, contohnya profesor ini salah satunya, benar. Ya, mewakili lah, benar. Maka bersyukurlah kita yang sudah dari rahim telah diislamkan oleh orang tua kita. Benar. Bahkan ditabuin reban atau bentabok, kan? Benar. Ditabuin bentabok segala macam, 4 bulan, 7 bulan, kambing, benar. Segala macam. Bersyukurlah. Amin. Dan nggak perlu kita ngelihat bukti itu semua. Buat meyakini kekuasaan, keagungan dan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar. Gampangnya gini aja. Kalau
Ini kan kaitannya semua tentang pencipta ya. Benar. Larinya ke sana mau nggak Larinya mau, ke sana, karena ini muaranya ke sana. ciptaannya. Benar. Di mana-mana ada ya dulu alal madlul gitu. Dalil itu nunjukin yang didalili maksudnya. Ada bukti berarti ada karya. Oh, ya. Kan begitu. Benar. Ya, ada karya berarti ada pencipta kan Ya, begitu benar. istilahnya. Dari situ sebenarnya manusia nggak perlu repot-repot. Itu ada orang Badui, ini cerita sedikit ya. Iya, boleh, Bib. Boleh kan? Boleh dong. 2 jam kali. Nggak Tenang, sabar sedikit, dia. sedikit. Itu ada orang Badui ini lucu-lucu, Arab dusun. Ditanya sama ulama, wahai saudara sesama bangsa Arab, dari mana engkau tahu Allah itu ada? Dia jawab, kok repot gitu aja. Dia mungkin dia sejaman sama Gus Dur. Iya. Kan? Katanya gitu aja kok repot. Aneh nih, ngelihat bekas ceplakan telapak kaki kambing. Itu aneh tahu kambingnya berarti ada. Simpel gitu. Sesimpel itu gitu, nggak, apalagi ngeliat alam raya. Benar. Cuma orang bodoh yang terus kemudian nggak meyakini bahwa ada pencipta. Benar. Yang pasti wujudnya yang menciptakan alam ini. Mungkin nggak ada karya tanpa ada penciptanya. Ya, pasti ada ciptanya. Ya, Benar. cuma kita kurang meneliti ke situ. Ya, kurang engah lah. Kurang engah ke situnya ya, ngaji lagi lah. Ngaji lagi di Nurul Sipa, ngambil Di mana aja. Bebas. Nah, bebas ngaji di mana aja, baik. Minum dulu, Bib. Iya. Kira-kira udah cukup nih, Bib ya? Kayaknya udah. Nah, karena Sementara ya. Sementara ini berhubung kopinya juga habis, Bib. Nggak bisa ngomong nih kalau ada kopinya. Oh gitu. Ya, nah jadi teman-teman buat penonton, subscriber Nurul Sipa, Gecol TV dan YouTuber lain balik mari ya, nonton di mari. Untung dah lu. Untung dah, kita cariin tinggal terima gitu. Ya kan? Siapin kopi, nonton dah yang anteng. Nah, maksudnya adalah kita akan bahas nih next. Nggak hanya sains aja, nggak dari sudut pandang sains aja, kita akan bahas dari sudut ekonomi juga nih, Bib. Cakep. Sudut pandang psikologi, komunikasi, dan ilmu-ilmu lainnya yang teman-teman semua pelajarin di kampus, di sekolah. Ternyata semua itu berkaitan dengan agama. Begitu, nggak bisa dipisah-pisahin. Jadi buat next, teman-teman harus panteng ini channel Nurul Sipa. Yang belum subscribe, yang mau tahu ceritanya Nabi Musa tadi, datang kemari Ciracas. Nah, intinya semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi. Intinya jangan takut buat belajar, Bib ya. Iya. Ilmu apa aja dipelajari karena semua berkaitan sama agama. Ilmu kedukunan aja boleh. Ilmu kedukunan semua bisa dipelajari. Gue udah praktekin nih, lo tinggal cari tahu itu apaan. Nah, intinya itu ya. Kita tutup, Bib ya. Paling tambahan dikit boleh Oh, kagak? boleh. Ya, renungi doa sapu jagat. Oh, Itu lah. biar tahu dunia agama nih Bagaimana? begitu sinkron. Langsung aja Bib, kasih tahu doa sapu jagat, siapa tahu ada yang nggak tahu gitu. Oh, kagak tahu mah Islam kemarin sore dia berarti kan gitu. Tahu apa, biar pada tahu. Atina. Nah. Gitu. Jadi ngaji kan. Ini doa sapu jagat, teman-teman pasti tahu. Itu renungi Rabbana coba. atina, renungi. Dunia dan akhirat. Beriringan, sejalan, satu tujuan. Oke. Yang bisa-misain oglek berarti dia gitu Oglek. aja. Oke teman-teman ya, intinya itu aja. Kita balik lagi nanti next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan dan Habib Ali. Fansnya Habib Ali, saya juga ya, tuh 2 tuh. Nah, Gecol TV jangan lupa di subscribe juga, ditonton juga. Bib promosi dikit, Bib. Nah, Cakep. ditonton juga, Nurul Sipa juga di subscribe, ditonton juga. Jadi kita sekarang udah CS nih, Bib. CS. Sohib kita, Sohib. sohib. Nah, oke. Makasih teman-teman. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.